Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan memasuki sebuah pembahasan yang berada di titik temu antara kecerdasan emosional dan pengaruh yang hening. Kita tidak sedang membicarakan gombalan murahan, trik manipulasi dangkal, atau pujian yang dihafal dan menguap begitu saja setelah diucapkan. Sebaliknya, kita akan membongkar sesuatu yang jauh lebih kuat. Jenis bahasa yang tidak berteriak meminta perhatian tetapi justru duduk diam di dalam pikiran seorang wanita dan menolak untuk pergi. Ini bukan tentang kalimat yang langsung membuatnya tersipu malu saat itu juga. Ini adalah benih-benih psikologis yang ditanam dengan begitu lembut hingga ia tidak menyadari benih itu bertumbuh. Sampai akhirnya ia mendapati dirinya memikirkanmu berjam-jam atau bahkan berhari-hari kemudian. Inilah seni mengucapkan sesuatu yang terdengar biasa saja di permukaan, tetapi membawa beban yang menggema di alam bawah sadarnya. Ini adalah keseimbangan antara ketenangan stoik dan prinsip-prinsip psikologi gelap, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memahami bagaimana kedalaman emosi benar-benar bekerja. Sebelum kita menyelami 5 kalimat spesifik yang memiliki kekuatan tenang ini, pastikan kamu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan eksplorasi pikiran yang lebih dalam. Tetaplah bersamaku hingga akhir. Karena kalimat terakhir yang akan kita bahas adalah yang paling tenang, namun justru itulah yang menciptakan memori paling sulit dilupakan. Kalimat pertama adalah, "Aku suka caramu menyembunyikan rasa lelah di balik senyuman." Di permukaan, ini terdengar seperti pengamatan sederhana, tetapi kalimat ini bekerja bagai cermin psikologis. Kebanyakan orang di sekitarnya melihat tampilan luar yang rapi, senyum yang berfungsi dengan baik, dan mereka menerimanya begitu saja. Mereka tidak mencari retakan yang tersembunyi di balik permukaan itu. Saat kamu mengatakan ini, kamu mengungkapkan bahwa kamu melihat sebuah kebenaran yang tidak ia ceritakan secara verbal. Kamu tidak memuji kecantikannya atau pencapaiannya. Kamu mengakui kerja keras tak kasat mata yang ia lakukan untuk menjaga ketenangannya. Segera, pikirannya mulai berpacu dengan pertanyaan bisu. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak pernah bercerita betapa lelahnya diriku sebenarnya. Inilah yang kita sebut 4 hik intrusion. Kamu memasuki ruang emosinya tanpa memicu pertahanan dirinya. Karena kamu melakukannya dengan rasa hormat, bukan rasa kasihan. Dari sudut pandang stoik, kamu tetap berpijak pada ketenangan. Kamu tidak terburu-buru memperbaiki masalahnya atau menawarkan penghiburan yang dangkal. Kehadiranmu yang tenang saja sudah memvalidasi perjuangannya tanpa melucuti harga dirinya. Ia merasa dilihat dengan cara yang tidak membuatnya merasa lemah. Dan sensasi itu sangat adiktif. Ia mulai mengasosiasikan kehadiranmu dengan kelegaan karena tidak harus terus-menerus memainkan peran sempurna. Kalimat kedua adalah, "Kamu membuat segalanya terlihat mudah, meskipun aku tahu seberapa berat itu sebenarnya." Bayangkan sebuah percakapan saat ia menertawakan minggu yang penuh tekanan, menceritakan beban kerjanya seolah itu bukan apa-apa. Suaranya mungkin terdengar ringan, tetapi ada jeda kecil di antara kata-katanya, sebuah ekspresi mikro kelelahan yang ia harap tidak ada yang menangkapnya. Saat kamu menatapnya dan menyampaikan kalimat ini dengan tenang, kamu tidak hanya mendengar ceritanya, kamu membaca subteks dari jiwanya. Ini bukan pujian tentang kemampuannya. Ini adalah pengakuan atas ketahanannya yang sunyi. Di momen itu, ia tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ada kelembutan di matanya, sebuah pelepasan ketegangan halus di bahunya. Kamu baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu menghormati kekuatannya tanpa memaksanya mengakui kelemahannya. Secara psikologis, ini adalah pengakuan tanpa intervensi. Kamu tidak meruntuhkan dinding pertahanannya dengan paksa. Kamu menciptakan ruang di mana ia merasa cukup aman untuk menurunkannya secara sukarela. Kebijaksanaan stoik di sini sangat mendalam. Pria yang sadar tidak harus menjadi penyelamat. Keheningannya yang stabil bisa menjadi tempat perlindungan dari dunia yang terus-menerus menuntutnya untuk menyatukan semuanya. Ini menciptakan ikatan di mana ia merindukan kehadiranmu, karena hanya di sanalah ia tidak harus menjadi tak terkalahkan. Kalimat ketiga adalah, "Kamu tidak harus selalu kuat di hadapanku." Ini bukan tentang mempertanyakan kemampuannya. Ini tentang memberinya izin. Begitu banyak wanita yang terbiasa menjadi pilar bagi semua orang,
mengunci air mata mereka dan membungkus kerentanan dalam baju zirah. Ketika kamu mengatakan ini dengan nada rendah dan stabil, rasanya bukan seperti pernyataan, melainkan seperti katup lepas. Kamu tidak memperlakukan kerapuhannya sebagai cacat. Kamu menyambutnya sebagai bagian alami dari menjadi manusia. Ini memicu respons kepercayaan yang melewati otak logisnya dan berbicara langsung ke inti emosinya. Dengan mengatakan bahwa ia tidak harus mempertontonkan kekuatan, kamu membuatnya merasa aman untuk menjadi autentik. Keautentikan itu adalah fondasi dari ikatan yang berbahaya. Bukan karena kamu menjebaknya, tetapi karena manusia secara alami akan tertarik kepada mereka yang di hadapannya ia bisa menjadi diri sendiri tanpa penghakiman. Dimensi stoik di sini adalah bentuk empati tertinggi. Kamu tidak menyerap rasa sakitnya atau tenggelam bersamanya. Kamu menawarkan titik tenang di tengah badainya, seorang saksi atas realitasnya. Hasilnya adalah ia mulai mendambakan bukan validasimu, tetapi versi dirinya yang ia izinkan untuk muncul saat kamu ada di dekatnya. Kalimat keempat adalah, kamu punya aura yang begitu tenang, tapi aku bisa merasakan ada api yang menyala-nyala di dalam dirimu. Ini adalah pengamatan yang mendarat dengan cara berbeda dari sanjungan biasa. Kamu tidak hanya mengatakan bahwa ia cantik atau pintar. Kamu menyebutkan paradoks internal yang ia miliki. Di luar, ia menampilkan kendali dan ketenangan, tetapi kamu menyuarakan keberadaan energi yang bergairah dan liar yang jarang ia tunjukkan kepada dunia. Ketika kamu mengucapkan kata-kata ini, pikiran bawah sadarnya menyala dengan rasa penasaran. Bagaimana dia bisa melihat bagian tersembunyi dari diriku itu? Kamu tidak sedang mengekspos rahasia. Kamu mengakui kedalaman yang selama ini ia simpan terkunci, dan itu menciptakan ketegangan yang manis. Ia merasa aman sekaligus tertantang. Secara psikologis, kombinasi rasa aman dan misteri ini adalah katalis untuk ketertarikan yang dalam. Pengamatanmu menyiratkan bahwa kamu tidak terintimidasi oleh kedalamannya, dan kamu juga tidak berusaha memadamkannya. Pria stoik tidak takut pada api. Ia menghormatinya, membiarkannya ada tanpa harus mengendalikannya. Ini meninggalkan kesan yang sangat magnetis karena kamu telah mengguncang keseimbangan emosinya tanpa harus menyentuhnya. Kalimat kelima dan terakhir, yang paling lama bergema, adalah, kamu punya cara yang unik dalam membuat dunia di sekitarmu terasa berbeda hanya dengan kehadiranmu. Ini adalah kalimat yang paling sunyi, namun membawa beban terberat. Kamu tidak berfokus pada bentuk fisiknya atau sifat spesifiknya. Kamu mengakui atmosfer tak kasat mata yang ia bawa. Cara kehadirannya secara halus mengubah energi sebuah ruangan. Ketika kamu mengatakan ini, kamu sedang menyuarakan sesuatu yang mungkin belum pernah ia sadari secara sadar tentang dirinya sendiri. Pikirannya menangkap ini sebagai bentuk validasi makna yang mendalam. Kamu mengatakan padanya bahwa eksistensinya memiliki dampak, bahwa esensinya berarti melampaui produktivitas atau penampilannya. Ini bukan sanjungan. Ini adalah penegasan atas keberadaannya. Secara bawah sadar, ia mulai bergantung pada perspektifmu sebagai cermin yang memantulkan nilainya kembali. Kamu menjadi jangkar bagi rasa makna dirinya. Inilah ideal stoik tentang persepsi. Kamu melihatnya dengan jelas, tanpa distorsi kepemilikan atau hasrat. Efeknya sangat mendalam. Ia tidak hanya memikirkanmu. Ia mulai merindukan kedamaian dan tujuan yang ia rasakan semata-mata di orbitmu. Jenis kerinduan itu bukan tentang ego. Ini tentang kebutuhan mendalam manusia untuk merasa benar-benar relevan bagi keberadaan orang lain. Kalimat-kalimat ini bukan mantra sihir, dan seharusnya tidak pernah digunakan dengan sembarangan. Di tangan pria yang gelisah, kata-kata hanya menjadi bunyi kosong. Namun dalam genggaman pria yang sadar dan terpusat, bahasa berubah menjadi ikatan energik yang tidak memerlukan paksaan. Kamu tidak butuh 100 kalimat untuk meninggalkan bekas yang dalam. Kamu hanya butuh satu kalimat jujur, lahir dari kesadaran sejati, diikuti oleh bobot keheninganmu. Itulah keseimbangan antara psikologi gelap dan kebijaksanaan stoik, memahami emosi manusia secara intim tanpa menjadi budak darinya. Kamu tidak sedang menaklukkan siapapun. Kamu hanya sedang mempelajari bagaimana hati manusia beroperasi, dimulai dari hatimu sendiri. Karena pada akhirnya,
Pria yang paling memikat bukanlah pria yang berusaha mati-matian untuk disukai, melainkan pria yang membuat orang lain terus memikirkannya lama setelah ia pergi, dengan tenang dan sesuai kehendaknya sendiri. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersamaku hari ini. Jika perspektif ini selaras denganmu, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini dan berlangganan channel ini. Pastikan notifikasimu aktif. Masih banyak diskusi mendalam lainnya yang menantimu. Di video berikutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana membangun energi tenang yang magnetis yang secara alami menarik orang lain ke arahmu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai jumpa. Tetaplah hadir dan tetaplah kuat.